Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak, itu. Ya, terima kasih Pak. Apa kabarnya Pak Swadi hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa. Ya, mohon maaf Pak, ini hari ini mengganggu aktivitasnya dalam tugas Bapak sebagai kepala sekolah. Saya mohon izin nih Pak untuk wawancara terkait dengan tugas kami calon guru penggerak angkatan 11 nih Pak. Ya, siap. Ya, sepertinya suasana di sekolah sedang ujian ya Pak? Ya, anak-anak ini lagi mengikuti kegiatan penilaian tengah semester 1. Oh ya gitu Pak. Baik Pak, mohon izin nih untuk wawancara sebentar dengan Pak Sumadi sebagai Kepala Sekolah SMP Negeri 9 Tulung Selapan. Untuk tugas kami ini mewawancarai para kepala sekolah terkait pembuatan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika tuh Pak. Ya, baik Pak Josa. Baik Pak, kita mulai saja ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Untuk pertanyaan pertama nih Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Pak? Baik, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah kasus dilema etika, dan yang kedua adalah kasus bujukan moral. Oke, baik Pak. Berarti sudah sering di sekolah itu mengalami menghadapi kasus-kasus seperti itu Pak ya? Iya Pak. Baik Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus tersebut Pak? Selama ini dalam pengambilan keputusan dalam kasus dua kepentingan yang sama-sama benar, didasarkan pada rasa peduli, kemudian rasa kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Ya, baik Pak. Dalam mengambil keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika maupun bujukan moral, kira-kira langkah-langkah atau prosedur apa yang Bapak lakukan di sekolah? Baik, langkah-langkah ataupun prosedur dalam pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, kemudian melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan, kemudian data dan fakta yang mendukung, serta melakukan uji kebenaran ataupun salah. Ya, baik, terarah sekali Pak ya langkah-langkah yang sudah sering Bapak ambil. Kemudian Pak, selama dalam menghadapi kasus-kasus tersebut, apa yang menurut Bapak yang efektif? Hal-hal apa saja yang menurut Bapak efektif dalam pengambilan keputusan tersebut, Pak? Yang pertama, kita mengenali bahwa nilai-nilai yang bertentangan dalam situasi ini, kemudian menentukan yang kedua, menentukan siapa saja yang terlibat dalam situasi ini, kemudian selanjutnya mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dalam situasi ini, kemudian pengujian benar ataupun salah, pengujian paradigma benar lawan benar. Ya, baik. Dalam pengambilan keputusan nih Pak, adakah hambatan atau tantangan yang Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan dalam menghadapi kasus-kasus dilema etika nih Pak? Hal yang merupakan tantangan adalah mempertimbangkan segala dampak yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menuai emosi, kemudian jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Ya, baik Pak. Selanjutnya nih, dalam menemukan atau menghadapi kasus-kasus dilema etika ini, adakah tata kala atau jadwal tertentu yang Bapak lakukan dalam menyelesaikan permasalahan kasus-kasus dilema etika, Pak? Baik, pada kasus dilema etika yang bersifat ringan, biasanya langsung diselesaikan di situ juga. Namun pada masalah yang lebih besar, diperlukan jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan prosedur yang ada.
Oh iya, berarti kita masih melihat kasusnya juga dulu Pak ya, Ya, rumit, tingkat kerumitannya atau mungkin jika memang memerlukan konfirmasi atau ke pihak-pihak lain, mungkin waktunya akan lebih panjang gitu Pak ya. iya, kita membutuhkan terkait dengan stakeholder yang ada. Iya. Baik Pak, selanjutnya nih, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam menentukan keputusan kasus-kasus dilema etika nih, Pak? Baik, faktor-faktor yang memudahkan kami dalam pengambilan keputusan adalah koordinasi yang baik dengan tim seperti wakil kepala sekolah, kemudian para wali kelas, guru dan staf, dan juga tak lupa komite, juga dalam hal ini wali murid, ya, serta peraturan yang berlaku atau peraturan yang disepakati bersama. Oke, baik Pak. Berarti hampir seluruh stakeholder ataupun warga sekolah yang ada di sekolah Ya, bisa dilibatkan. dilibatkan Pak ya. Oke. Oke, ini Pak pertanyaan terakhir. Dari semua hal yang telah disampaikan tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika nih, Pak? Baik, keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai dengan pandangan Ki Hajar Dewantara, yaitu murid akan merasakan kebahagiaan yang setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini yang biasa disebut dengan merdeka belajar. Ya, baik. Terima kasih Pak atas pengalaman yang telah Bapak sampaikan dan Bapak bagikan ke kami. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah Bapak berikan nantinya dapat kami gunakan dalam menghadapi kasus-kasus atau menemukan kasus-kasus dilema etika di sekolah kami, Pak. Ya, terima kasih kembali. Sukses selalu untuk Pak Jurusa dalam CGP-nya. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Pak Jek? Ya. Apa kabar Pak Wali? Sudah lama kayaknya tak ketemu Pak ya. Kabarnya beberapa hari kemarin ada kegiatan dinas luar ya Pak. Bisa diceritakan Pak? Betul sekali Pak Jek. Jadi kemarin kebetulan kita mendapatkan tugas dari Dinas Pendidikan untuk dinas luar. Ada acara di Jakarta, ada 3 hari, mulai hari Senin tanggal 14 sampai tanggal 16 Oktober 2024. Jadi di situ ada mewakili daripada kepala sekolah Kabupaten Kabupaten ini, khususnya SMP, itu ikut daripada kegiatan implementasi pendampingan implementasi kurikulum merdeka jalur mandiri. Jadi alhamdulillah pelaksanaan lancar. Nanti suatu saat atau dalam waktu dekat ini kita akan mengadakan pengimbasan hasil daripada yang kami dapatkan pada saat kegiatan tersebut akan diimbaskan minimal 10 sekolah mungkin atau lebih. Nanti kita ambil waktunya kapan dan akan disebar undangan kepada rekan-rekan atau kepala sekolah lain. Baik Pak, nanti kami tunggu Pak ya aksinya dalam pengimbasan ilmu yang sudah Bapak dapatkan dari kegiatan Bapak. Ya. Baik Pak, mohon izin nih minta waktunya untuk wawancara sebentar terkait dengan tugas kami dalam program guru penggerak, dan kebetulan saya sendiri termasuk anggota calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Merdeka. Dan tugas kami kali ini itu mewawancarai beberapa kepala sekolah terkait pengalaman mereka dalam pengambilan keputusan ketika menghadapi kasus-kasus dilema etika ataupun membutuhkan moral. Mohon kesediaannya Pak ya, bisa Pak? Insya Allah. Baik, terima kasih Pak Polri. Ini langsung saja ya Pak ya. Oke.
Baik Pak, pertanyaan pertama ini. Selama ini bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus atau permasalahan dilema etika atau rujukan moral ini Pak? Oke, terima kasih Pak Larsa. Begini Pak, di suatu sekolah atau suatu instansi yang kita kelola sekarang ini, permasalahan itu tidak pernah luput, sering terjadi, sering ada, mau tidak mau, karena itu proses dilema yang menyangkut masalah apa namanya moral yang ada sering terjadi. Kadang-kadang kita mengambil keputusan harus menilai dulu. Seperti apa yang Pak katakan tadi, yaitu identifikasi. Artinya kita harus mengenal permasalahan, akar masalah awalnya. Dilema-dilema itu terjadi tidak saja dengan siswa, ada juga dengan guru, ada juga dengan pegawai dan seluruh stakeholder yang ada di sekolah kita itu. Kadang-kadang timbul suatu hal-hal yang kira-kira kita dihadapkan kepada dua pilihan. Ya. Di satu sisi kita harus menegakkan aturan-aturan yang ada di sekolah. Di sisi lain juga kita harus melihat daripada apa namanya rekan-rekan kita, Rasa empati yang pasti. rasa empati ada, dan juga harus melihat latar belakang. Jelas latar belakang suatu masalah itu akan timbul, itu mempunyai latar belakang. Latar belakang ini akan melahirkan suatu masalah sebenarnya yang perlu ditangani, yang perlu dipecahkan, yang perlu dicarikan solusi. Begitu barangkali. Jadi harus kita kenali dulu. Iya Pak. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya ini. Seperti apa yang sudah Bapak uraikan tadi, bagaimana para orang ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang mungkin kalau dikategorikan mengandung kepentingan yang sama-sama benar, atau mungkin sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik. Begini, dari sekian banyak kasus, mungkin pada kesempatan ini ada beberapa kasus yang kita angkat sebagai contoh. Misalnya di siswa, ada laporan daripada wali siswa ataupun dari guru-guru bahwa siswa itu sering bolos dalam belajar, sering tidak hadir, ataupun ngantuk, ataupun tidak mengerjakan tugas. Nah, ini kasus yang perlu kita tangani secara bersama-sama. Iya. Di situ, di satu pihak, di satu sisi, siswa ini mempunyai suatu nilai ataupun suatu apa namanya, prestasi tidak kalah dibandingkan dengan siswa-siswa lain. Cuma permasalahannya sering bolos, sering datang terlambat, sering ngantuk di kelas. Tapi anak ini berwalaupun pada prestasi Pak ya. Salah satunya ini nilainya bagus, prestasi kalau dari segi skill, dari pengetahuan, dia akademisnya itu lumayan bagus. Untuk mengatasi permasalahan ini, kita libatkan beberapa guru-guru, salah satunya misalnya guru mapel untuk mengetahui daripada nilai akademisnya. Dan juga kita libatkan terutama sekali guru BK. Jadi guru BK ini menangani permasalahan yang ada pada anak itu, mencarikan solusi, mencarikan pendampingan agar apa yang ada pada anak ini dapat terentaskan. Itu salah satunya. Jadi
Kerja daripada guru TK sampai dari wawancara, home visit, ataupun juga memanggil orang tua wali, itu kita kumpulkan dulu data-data. Setelah data kita kumpulkan, kita identifikasi, kita kenali masalah-masalah, baru kita carikan terobosan-terobosan, carikan langkah-langkah untuk penanggulangan hal tersebut. Itu mungkin yang kami terapkan. Iya, Pak. Berarti memang yang utama adalah menyelami dulu permasalahannya. Iya. Para anak itu ya, informasi apa yang terkait dalam kasus ini. Baik, Pak. Terkait itu langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang biasa Bapak lakukan dalam menghadapi kasus tersebut, Pak? Oke. Setelah data kita dapatkan dari berbagai sumber, baik itu guru mata pelajaran, baik itu guru BK, penjelasan-penjelasan orang tua wali, apabila adakan wawancara, maka kita ambil suatu rujukan, ambil suatu simpulan. Bahwa, misalnya contohkan, ada siswa yang tadi jalan ke sekolah. Setelah diselami oleh guru BK, ternyata di rumah anak ini membantu pekerjaan orang tuanya di rumah. Jadi bagaimana orang tuanya sendiri sudah single parent. Jadi di rumah dia akan membantu pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya adalah membantu pekerjaan mencari uang misalnya, membuat jualan, menjajakan kan, menambah pemasukan di rumah tangga. Karena ya maklumlah kalau sudah single parent itu Pak, ekonomi dari sudut ekonomi mereka mungkin agak lemah. Jadi sehingga kegiatan dia di rumah itu membuat anak ini bermasalah. Bermasalah apa? Sering tidak masuk sekolah, sering tugas-tugas sekolah terbengkalai, tidak sampai tuntas ya. Ya karena kerjanya terbagi, tidak cuma hanya belajar saja, di samping itu dia juga bekerja. Nah, harus demikian kita panggil orang tua, kita panggil segala yang terlibat di situ, agar kira-kiranya bagaimana jangan sampai mengganggu proses belajar mengajar siswa. Nah, jadi setelah kita berikan saran-saran, kita berikan suatu terobosan-terobosan, kesepakatan-kesepakatan, ya nantinya mungkin orang tua juga akan memaklumi posisi anaknya kan, sehingga kegiatan anak yang membantu dia di rumah ini tidak mengganggu daripada anak belajar di sekolah. Itu yang diharapkan di sekolah. Jadi langkah-langkah itu sering kita lakukan. Tidak serta-merta umpamanya ada anak bermasalah, ada anak datang terlambat, atau ada anak bolos, langsung kita hukum, tidak Pak. Kita cari dulu akarnya, masalahnya apa. Jadi hal itu kita karena ini menyangkut moral, menyangkut timbang rasa kepada mereka. Di satu pihak mereka harus bekerja, di pihak lain mereka harus belajar di sini. Itu yang harus kita ambil langkah-langkah. Ya, bagus sekali Pak Yan yang sudah diterapkan selama ini untuk menghadapi kasus-kasus siswa yang memiliki nilai-nilai dilema etika ya Pak. Untuk selanjutnya nih Pak, hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan-keputusan yang mengandung kasus-kasus dilema etika? Baik, langkah yang efektif itu kita berdayakan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, terutama sekali bagi rekan-rekan kita yang tupoksinya bekerja sebagaimana aturan yang ada, seperti wali kelas, sudah itu wakil kurikulum, wakil kesiswaan,
guru-guru bidang studi dan juga termasuklah guru-guru BK gitu kan, harus bekerja sama, harus apa namanya, saling rangkul, saling bahu membahu untuk mengatasi permasalahan yang ada. Sehingga hal-hal yang timbul itu tidak luput harus kita rapatkan, kita musyawarahkan, kita pecahkan, kita carikan solusinya. Setelah dapat suatu kesimpulan dari hasil musyawarah itu, baru kita ambil langkah-langkah untuk melakukan hal tersebut. Dan tidak lupa, setiap langkah yang telah kita ambil, putusan yang kita ambil, nanti kita adakan evaluasi. Iya, apakah sudah benar langkah-langkah itu gitu? Ya. Keputusan ya, sudah benar. Ya, jadi harus kita evaluasi lagi daripada itu. Kalau pokoknya tidak maksimal, dari hasil evaluasi itu kita lakukan step berikutnya, kita lakukan tahap berikutnya. Ya. Jadi tidak pernah putus, terus kita carikan solusi bagaimana, sehingga apa yang kita inginkan secara bersama sesuai dengan visi dan misi sekolah itu akan tercapai. Kalau cuma bekerja satu orang saja, namanya kepala sekolah saja bekerja atau kesiswaan saja bekerja, yang lain udah tidak mau peduli, itu agak berat Pak untuk menjalankan daripada sistem kita. Jadi kebersamaan sudah dapat dalam musyawarah dan mufakat, baru kita lakukan tindakan-tindakan. Setelah itu kita evaluasi. Apabila perlu diperbaiki lagi, ya kita perbaiki lagi pada step berikutnya. Mungkin itu langkah-langkahnya Pak. Ya Pak, saya terstruktur sekali langkah-langkah yang sudah biasa Bapak lakukan di sekolah ya Pak ya. Yang tak kalah pentingnya nih Pak, biasanya walaupun perencanaan sudah maksimal, kemudian tugas kita sudah kita kondisikan semua, kadang-kadang masih ada tantangan-tantangan atau hambatan-hambatan yang kita hadapi dalam menghadapi kasus-kasus tersebut. Kira-kira menurut Bapak biasanya apa saja yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan menghadapi kasus-kasus tidak baik kita, Pak? Begini, kalau tantangan itu selalu ada, Pak. Ya. Kalau tidak ada tantangan, tidak ada seni. Tidak ada seni memimpin. Jadi setiap kita memimpin, tantangan itu harus ada. Karena dari tantangan akan berbuah suatu inspirasi. Bagaimana kita keluar dari permasalahan itu. Nah, seperti salah satu contoh kita lihat. Kita kan mempunyai guru 40 lebih Pak. Jadi di antara sekian banyak guru itu, permasalahan yang ada setiap guru itu berbeda-beda. Ya, ada juga kebiasaan atau tradisi yang mungkin telah mengkristal atau tradisi yang kita anggap kurang baik. Salah satu contoh saya contohkan. Ada sebagian guru atau oknum guru yang datang terlambat misalnya. Ada oknum guru yang tidak hadir tanpa berita misalnya kan. Nah, itu adalah tantangan besar kita memimpin. Bagaimana kita mengatasi permasalahan tersebut. Nah, hal ini harus kita lakukan pendekatan. Jadi apa permasalahannya, sama seperti yang awal tadi. Apa permasalahannya? Bagaimana solusinya? Sehingga dengan ada pendekatan dari hati ke hati, bagaimana supaya rekan-rekan kita ini menyadari atas tugas. Karena prioritas utama kita selaku ASN, selaku abdi negara adalah kita sudah memutuskan tugas. Ya, apapun itu kendala yang ada, masalah keluarga, masalah transportasi misalnya. Ya. Karena menurut kita ada yang katanya dari jauh-jauh. Ya maksudnya kita sikapi. Bagaimana kita menyikapi sehingga tugas pokok kita ini tidak terbengkalai. Nah, untuk merubah ini, Pak, tidak serta-merta langsung diubah. Itu memerlukan waktu. Untuk menumbuhkan itu adalah menumbuhkan kepercayaan atau menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada diri individual itu butuh proses. Untuk butuh proses itu, jangan begitu sekali kita nasihati apakah sudah diterima, belum tentu.
nanti kita tidak usah nunggu. Nanti kita kejar lagi, nanti kita arahkan lagi, nanti kita berikan bimbingan lagi. Sehingga suatu saat, dan saya yakin kita semua akan menyadari hakikat daripada kita ini, karena pilihan kita bekerja di sini adalah pilihan. Kita bekerja di sini adalah kemauan kita, tidak ada paksaan daripada pihak-pihak lain, kan gitu. Iya. Setiap kita sudah memilih itu, kita harus menanggung resikonya. Enak tidak enak, segalanya itu adalah risiko. Yang jelas, prioritas utama yang saya tekankan pada seluruh instansi yang ada di lingkungan kita adalah prioritas tugas kita, tugas pokok kita sebagai pegawai yang ada di instansi kita ini. Mungkin demikian, Pak. Ya, yang kalau saya bisa petik dari yang Bapak uraikan itu, artinya Bapak ingin menanamkan kesadaran, ya Pak ya? Benar. Kesadaran pada masing-masing pihak yang terlibat, mungkin yang mempunyai permasalahan, sehingga dapat meningkatkan kinerja masing-masing individu, gitu Pak. Ya, baik Pak. Selanjutnya nih, Bapak punya suatu tata kelola waktu atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus dilema yang dihadapi ini? Begini, setiap 1 bulan atau akhir bulan sekali itu kita adakan suatu rapat guru. Jadi rapat guru pada saat rapat guru ataupun pada kegiatan kumpul. Sekarang kan ada kegiatan kumpul. Jadi kegiatan kumpul. Jadi pada waktu-waktu yang itu hal ini tidak luput. Hal ini tidak luput, harus terus dikumandangkan, terus diingatkan, terus dipaparkan kepada guru-guru tersebut, kepada seluruh daripada pegawai kita juga, agar kita tidak bergeser terlalu jauh dari fungsi kita. Nah, jadi jadwal itu mungkin Pak, setiap bulan itu ada. Misalnya itu juga, apabila ada suatu permasalahan yang khusus yang perlu segera ditangani, mungkin kita adakan briefing, mungkin kita panggil personel yang sesuai dengan permasalahan yang timbul, ya. Kita adakan musyawarah, kita adakan kesepakatan sehingga jadwal yang sudah terinci ditambah dengan permasalahan yang datang itu tetap harus kita pegang. Karena begini, ibarat api itu sebelum apinya menyerah terlalu meluas, pertama dulu kita kecilkan, atau hal-hal yang membuat benda itu terbakar kita jauhkan. Itu intinya begitu. Jadi sebelum terbakar, jadi kita harus berpikir dulu bagaimana supaya barang ini jangan sampai terbakar. Nah, dan kita pikirkan sebab-sebabnya itu kan, sehingga yang mempengaruhi hal-hal tersebut sehingga dapat kita prediksi dan dapat kita minimalisir. Walaupun tidak bisa kita pungkiri, kan? Setiap permasalahan itu kan pasti setiap saat ada. Tetapi sebagai seorang pimpinan, seorang manajerial, kita harus benar-benar mengambil keputusan itu, harus ditimbang dulu, harus melihat dulu, dan juga harus memperhatikan beberapa aspek yang kira-kira kita dengan dalam mengambil keputusan jangan sampai merugikan pihak-pihak lain. Mungkin demikian. Berarti Bapak memanfaatkan komunitas belajar ya, dalam mengidentifikasi atau mengumpulkan atau meminta laporan dari di samping daripada pertemuan rutin setiap akhir bulan. Dan juga jika menemukan suatu permasalahan bisa melihat dari kasusnya, apakah bisa langsung diselesaikan atau mungkin perlu pengumpulan data atau informasi yang lain, sehingga jika memerlukan konfirmasi dari pihak-pihak luar mungkin memerlukan waktu yang lebih lama. Betul ya. Baik Pak, selanjutnya nih, dalam setiap pengambilan keputusan Bapak, adakah seseorang atau mungkin faktor-faktor tertentu yang mempermudah Bapak
dalam mengambil sebuah keputusan dilema etika ini? Terima kasih Pak Jasa. Setiap langkah yang diambil untuk mengambil suatu keputusan itu tidak saya lakukan sendiri. Itu banyak hal yang perlu dipertimbangkan. Misalnya kita minta masukan, minta pendapat, minta saran, ataupun juga minta pandangan dari guru-guru senior, misalnya dari guru-guru BK, dari pihak komite. Jadi semuanya itu mempengaruhi sehingga apa yang kita putuskan itu betul-betul bermanfaat dan betul-betul tidak membuat rugi di pihak-pihak tertentu, dan juga melaksanakan tugas sesuai dengan tupoksi kita masing-masing, sesuai dengan alurnya masing-masing, dan secara ke individual juga mereka tidak merasa tertekan, mereka tidak merasa disudut-sudutkan, dan itu menjadi pertimbangan kita. Jadi kita rangkul semuanya, kita rangkul. Guru senior kita rangkul, guru-guru bidang studi juga kita rangkul, pihak komite yang juga membantu kita juga kita rangkul. Jadi saran-saran mereka itu kita kumpulkan, setelah dapat suatu simpulan baru kita ambil suatu keputusan kebijakan yang kira-kira kebijakan itu jelas tidak akan merugikan pihak satu ataupun pihak yang lainnya. Itu simpulnya. Iya Pak, amat baik sekali Pak ya, artinya seluruh stakeholder di sekolah dilibatkan dalam pengambilan keputusan itu. Baik Pak, terakhir ini dari semua hal yang sudah Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika? Baik. Sebagai seorang pemimpin, kuncinya adalah kesabaran itu harus kita lakukan. Sabar ya. Sabar dalam mengambil keputusan, jangan gegabah. Artinya kita sabar. Lihat dulu sudut pandangnya dari mana. Harus kerja keras juga. Kita harus kerja keras, Pak. Harus kerja keras, harus ulet. Sabar, kerja keras, ulet. Dan tetap kita harus mencari inspirasi. Bagaimana ke depan lebih baik. Dan begini loh Pak, kita itu jangan merasa puas dengan apa yang kita lakukan sekarang. Walaupun yang kita lakukan sudah benar, menurut sebagian rata orang, benar. Tapi kita jangan begitu terlena dengan kepuasan kita. Kita harus terus kejar. Dan berpikir kita hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Nah, itu kita tanamkan terus kepada diri kita agar kita mempunyai motivasi yang kuat, mempunyai keinginan yang tinggi untuk lebih baik lagi dari masa-masa sebelumnya. Jadi, udah sabar, tekun, kerja keras itu adalah suatu kunci yang harus kita tanamkan kepada jiwa kita sebagai pemimpin. Ya. Baik Pak, super sekali ya Pak, suatu pengalaman yang luar biasa bagi saya mendapat kesempatan berdiskusi, bertukar pikiran dengan Pak Mauri. Mudah-mudahan pengalaman yang sudah Bapak bagikan ke kami dapat kami gunakan untuk kami dalam menerapkan pengalaman Bapak jika kasus-kasus ini terjadi di sekolah kami Pak. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Mudah-mudahan selalu sukses dan tetap semangat dan komitmen dalam melaksanakan tugas kita masing-masing Pak. Ya. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.